tradisi Kamomose itu sudah waktunya untuk kita kembalikan ke sebagaimana maksud asalnya, bahwa sepenuhnya tradisi itu mengandung tuntunan, tidak hanya tontonan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Layu Sri Jurni, dan pada bagian ini saya akan mengisahkan mengenai tradisi tahunan di Lakudo. Tradisi yang tinggal hanya tontonan dan tampaknya tidak lagi mempunyai tuntunan. Padahal tradisi itu adalah tradisi dengan kekayaan tuntunan. Ada nilai di situ. Nilai itu yang sekarang tidak kita menemukannya lagi. Tradisi Kamomose, apakah itu sebenarnya Kamomose, dan bagaimana kisah bermulanya tradisi itu? Siapa yang memulainya? Dan sejak kapan bermulanya? Laude Gumpalah yang memulai tradisi Kamomose di Lakudo. Laude Gumpa menikah dengan perempuan Lasori yang bernama Waoden Diole. Dan pernikahan itu melahirkan 4 orang anaknya, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Anak-anak laki-lakinya masing-masing bernama Laodewada, Laoderiponto, dan Laoden Torete. Sedang anak perempuannya itu dinamainya Waode Murenga. Anak-anak Laude Gumpa kemudian menjadi para perangkat sara paling mula di benteng Lakudo. Merekalah yang memimpin wilayah-wilayah yang disebut Ponto dalam benteng Lakudo. Laude Gumpa begitu terkejut ketika anak perempuannya Waode Murenga lari sekencangnya menghambur diri dalam pelukannya. Dikiranya sesuatu yang buruk tengah terjadi pada putri kesayangannya itu. Ketika ditanyai apa yang terjadi, Waode Murenga menceritakan yang dialaminya. Ada darah yang keluar. Laude Gumpa dari sebelumnya khawatir menjadi ia begitu girang. Sebuah tanda lagi bahwa anak perempuan semata wayangnya itu telah
memasuki usia kegadisannya. Maka dikumpulkanlah anak para bangsawan untuk melakukan tradisi yang menjadi mula dari tradisi-tradisi setelahnya, yang kemudian karena yang mengikuti tradisi itu adalah para gadis yang tengah merekah, yang telah bertumbuh, dinamailah mereka semua sebagai Mose. Mose itu adalah seperti bunga yang merekah, memunculkan kembang yang wangi. Dan dinamailah sejak itu tradisi bagi para gadis yang Mose itu dinamai kamu Mose. Jadi kamu Mose itu adalah nama tradisinya, sementara orang-orang yang mengikuti tradisi itu adalah para Mose. Dahulu tradisi kamu Mose itu serangkaian dengan yang namanya pingitan, atau dalam istilah orang Lakudo namanya kahia, atau di Muna dan di Wakatobi namanya karia, kalau di Wolio dinamai posuo. Dalam ritual pingitan itu terdapatlah satu bagian yang dinamai ombo. Jadi para gadis dalam menuju Mose itu, mereka harus melalui bagian dalam tradisi karia yang dinamai ombo. Sesuatu yang diombo setelah ia melepas dirinya dari prosesi diombo itu, maka ia keluar dengan membawa kilau pada wajahnya. Itulah kilau para gadis Mose. Dulu tradisi kamu Mose adalah rangkaian paling akhir dari yang namanya ritual kahia, ritual karia, ritual diombo. Jadi yang dulu membanjar panjang itu bukan sembarangan gadis. Mereka adalah gadis-gadis yang telah melalui ritual pingitan atau ritual kahia. Dan maksud dari didudukan itu adalah agar mereka ditemukan jodohnya. Itulah ada sebagian yang menyebut bahwa kamu Mose itu adalah tradisi menemukan jodoh. Jadi dahulu orang-orang tua kita melarang dan membuat berjarak setiap lelaki dan perempuan. Tetapi mereka menyiapkan juga ruang untuk penyatuan keduanya. Pandai benar dulu kita punya leluhur mengemas perpisahan untuk menyatukan. Kalau kita membaca kalimat-kalimat filosofis dari Jalaluddin Rumi, yang menyatu itu adalah hanyalah yang berpisah. Jadi penyatuan itu terjadi setelah kita berpisah. Bahkan dalam urusan sembahyang disebutnya wudhu itu adalah pelepasan menuju penyatuan. Kita tidak bisa ketemu Tuhan dalam keadaan yang kotor.
Maka itulah mengapa kita berwudu, melepaskan kotoran-kotoran untuk menuju penyatuan dengan Tuhan yang Maha Suci. Kita tidak bisa menemuinya, apalagi menyatu dengannya ketika masih ada kekotoran-kekotoran. Maka itulah makna sebenarnya berwudu adalah melepaskan kekotoran-kekotoran. Pemahaman agama seperti itu terbawa dalam tradisi dan ritual di masyarakat kita dahulu. Dan dalam Kamu Mose, itulah yang menjadi roh yang kemudian kita menyebutnya sebagai nilai yang membawa tuntunan. Itu yang hilang sekarang. Tradisi Kamu Mose hanya menjadi seremoni belaka dan kita hanya menonton tanpa kita melihat tuntunan di sana. Dahulu ada satu waktu yang paling ditunggu-tunggu. Tidak hanya oleh para gadis Mose yang sedang melalui ritual pingitan, tetapi oleh juga para pemuda yang dengan cemas menanti-nanti seberapa bercahayanya wajah para gadis Mose yang akan nanti keluar. Para pemuda berjejer saling berebut mengambil tempat paling depan untuk melihat bagaimana keanggunan para gadis Mose. Setiap orang tua yang anaknya dikirimnya untuk mengikuti karya atau kahia dan menjadikannya sebagai gadis Mose, kehormatan mereka terletak pada anaknya yang di dalam itu. Wibawa dan martabat keluarga ada padanya, pada gadisnya yang sedang Mose, dalam ritual pingitan, dalam ritual kahia. Setiap orang tua dengan cemas berdiri menunggu, menyambut tangan anaknya yang keluar dari ruang pingit. Dan betapa ia akan sangat berbangga bahwa bindu rambut yang dikepang di depan dengkul setiap anak gadis yang Mose itu telah melekat, bukan sebab karena dilekatkan. Sebuah tanda kemuliaan ada di sana. Sebuah tanda bahwa anak gadisnya masihlah suci. Senyum orang tua akan tersungging lepas menyaksikan anaknya yang baru keluar dari ruang pingitan, dipamerkan ke orang-orang. Dan orang-orang dengan takjub melihat, lalu saling bertanya secara bisik-bisik, ini anaknya siapakah? Dan betapa setiap orang tua akan berbangga bahwa tanggung jawab paling besar membesarkan dan mendidik anak perempuannya sampai memasuki usia gadis, tidak itu hal yang mudah. Letak kehormatan keluarga ada pada gadis, pada perempuan yang sedang menjadi Mose. Jadi Kamu Mose ini adalah tradisi yang membawa tuntunan, tidak sekadar hanya tontonan. Gadis-gadis yang duduk panjar memanjang menunggu orang-orang mengitari mereka untuk diberi sesuatu yang paling berharga,
itu adalah gadis-gadis yang bukan sembarang gadis. Itu adalah gadis-gadis yang mereka telah memanggul satu identitas besar yang sekaligus juga berat sebagai gadis Mose. Sebagai rangkaian dari tradisi karya atau kahia, kaum Mose mengambil bagian pamungkas atau bagian akhir dari tradisi itu. Gadis-gadis yang diombong itu keluar setelah didandani secantiknya, dan dalam keluar itu mereka akan menari linda ditemani ibu mereka. Sementara ayah mereka akan menarikan batanda, menumbukkan ujung kaki mereka ke lantai sekuatnya dan sekerasnya. Sebagai itu kegirangannya bahwa anak gadisnya telah juga lulus melalui ujian kehidupan. Bahwa satu ritual kewajiban telah juga dilaluinya dengan selamat dan berhasil. Gadis-gadis itu yang keluar dari ruang pingitan turun menginjakkan kakinya di tanah dengan berjalan menari linda. Dan setelah tanah diinjak oleh mereka, menujulah ke satu tempat yang kemudian tempat itu dinamai Kamu Mose. Mereka duduk memanjang di sana untuk menunggu lelaki jodohnya datang. Para lelaki muda akan kemudian berjalan memutar, mengitari gadis-gadis ini dan akan berhenti di hadapan gadis yang disukainya untuk diberinya sesuatu yang menurutnya dan menurut gadis yang disukainya adalah paling berharga. Gadis Mose selama dalam duduk menunggu lelakinya datang itu tidak boleh mendongak, tidak boleh melepaskan pandang ke orang-orang. Ia hanya akan tertunduk saja mendongak, kecuali sesuatu yang berharga telah jatuh di hadapannya. Itu adalah tanda bahwa lelaki yang menjatuhkan itu telah menyukainya. Maka ia akan mendongakkan mukanya untuk melihat rupa lelaki yang menyukainya itu. Dan kalau kemudian mereka saling menyukai, maka urusan mereka sampai di situ. Urusan setelahnya akan diteruskan oleh kedua orang tua mereka. Tradisi Kamu Mose tidak hanya sebenarnya di Lakudo. Di Wakaukili ada juga. Di Wakaukili bahkan dulu menjadi ruang bagi dipilihnya gadis-gadis yang kemudian mereka akan dipilih sebagai susua, semacam gadis pilihan yang akan dibawa mengabdi ke istana sultan menjadi yang dinamai Belo Bavine. Belo Bavine adalah perempuan-perempuan pilihan dari wilayah Kadie yang dibawa untuk mengabdi di istana melayani sultan. Istilah Mose juga ada di Waswamba dan Labuan Diri. Gadis-gadis dalam setiap ritual tutura di Gunung Siontapina
4 gadis pilihan. Mereka dipilih setelah dipingit, dan ketika mereka keluar dari ruang pingit, akan menari mereka di batu paling disakralkan di Gunung Sion Tapina yang dinamai Batu Banawa. Tradisi yang serupa ini hidup di banyak tempat. Tradisi Kamomose itu sudah waktunya untuk kita kembalikan ke sebagaimana maksud asalnya, bahwa sepenuhnya tradisi itu mengandung tuntunan, tidak hanya tontonan.